Jika bantuan luar negeri benar-benar menjadi kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan, bukankah kita seharusnya sudah menyelesaikan persoalan kemiskinan global sejak lama? Pertanyaan ini memang terdengar lugas, bahkan sedikit menohok. Namun, ia sangat layak untuk diajukan. Setiap tahunnya, negara-negara maju menggelontorkan dana bantuan luar negeri dalam jumlah yang sangat besar, mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Tapi realitas di lapangan menunjukkan fakta yang cukup menggelisahkan. Lebih dari 692 juta orang di dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam satu dekade terakhir, laju penurunan angka kemiskinan justru mengalami perlambatan. Padahal harapannya adalah sebaliknya. Semakin besar bantuan, semakin cepat masyarakat terbebas dari belenggu kemiskinan. Namun, jika kita amati lebih dalam, tren yang muncul justru sebaliknya. Pengurangan kemiskinan yang paling nyata dalam beberapa tahun terakhir justru terjadi di negara-negara yang tidak terlalu bergantung pada bantuan asing. Ambil contoh Tiongkok dan Indonesia. Keduanya berhasil mencetak kemajuan pesat dalam penurunan angka kemiskinan, meskipun porsi bantuan luar negeri yang mereka terima relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Sebaliknya, negara-negara seperti Malawi, Republik Demokratik Kongo, dan Kenya, yang selama beberapa dekade menerima bantuan luar negeri dalam jumlah besar, justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah, bahkan terkadang menyusut. Tentu saja, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri tidak ada gunanya. Perlu disadari bahwa negara-negara yang menerima bantuan seringkali sedang menghadapi krisis besar, konflik berkepanjangan, atau persoalan struktural yang kompleks. Jadi, menyamakan kondisi mereka dengan negara-negara lain tentu tidak adil. Ini seperti mengatakan bahwa operasi medis tidak ada gunanya hanya karena orang-orang yang menjalani operasi cenderung masih sakit setelahnya. Padahal, mereka memang sudah sakit parah sejak awal. Namun, di balik semua nuansa tersebut, ada satu kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Bantuan asing tidak mampu menjawab tantangan struktural yang telah lama mengakar dalam perekonomian suatu negara. Bahkan sebagian ekonom menyampaikan pandangan yang lebih ekstrem. Menurut mereka, bantuan luar negeri bukan hanya tidak efektif, melainkan justru menjadi akar masalah baru. Bantuan ini bisa menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat, membunuh inisiatif industri lokal, dan melemahkan kapasitas pemerintahan nasional. Asumsinya sederhana namun logis. Mengapa repot membangun industri, berinovasi, atau memproduksi barang sendiri jika semuanya bisa didapat secara gratis dari luar negeri? Inilah yang membuat topik bantuan luar negeri menjadi sangat penting untuk dipahami dengan lebih dalam. Tidak cukup hanya melihat angka dan niat baik, karena yang kita hadapi adalah realitas sosial dan ekonomi yang jauh lebih kompleks. Sebagai masyarakat yang ingin melihat dunia yang lebih adil dan sejahtera, kita perlu menggali lebih dalam. Apakah bantuan asing benar-benar membantu, atau justru memperpanjang masalah yang ingin diselesaikannya? Ketika kita mendengar istilah bantuan luar negeri, kita sering membayangkannya sebagai satu hal yang seragam. Padahal, kenyataannya jauh lebih luas dan beragam. Bantuan luar negeri adalah istilah yang sangat kompleks. Sebuah payung besar yang menaungi berbagai jenis dukungan dari negara-negara kaya kepada negara-negara yang sedang berkembang. Namun, dalam pembahasan kali ini, kita tidak sedang membicarakan bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat. Jenis bantuan seperti ini memang sangat penting, terutama saat suatu wilayah sedang dilanda bencana besar, konflik, atau krisis kesehatan. Bantuan kemanusiaan bersifat cepat, langsung, dan fokus untuk menyelamatkan nyawa. Tujuannya bukan untuk mengubah sistem atau membangun fondasi ekonomi, melainkan merespons kebutuhan mendesak yang terjadi di lapangan. Bantuan darurat seperti ini juga tidak terbatas hanya untuk negara miskin. Negara-negara maju pun bisa menerima bantuan semacam ini ketika mereka mengalami bencana alam atau krisis besar, seperti gempa bumi, tsunami, atau pandemi. Lalu, apa yang menjadi fokus utama kita saat ini? Kita akan membahas jenis bantuan yang jauh lebih strategis dan jangka panjang, yaitu bantuan pembangunan. Inilah bentuk bantuan yang sesungguhnya ditujukan untuk mendorong perubahan struktural dalam perekonomian suatu negara. Secara sederhana, bantuan pembangunan adalah proses pemindahan sumber daya, baik dalam bentuk barang, jasa, uang tunai, maupun dukungan teknis dari negara-negara ekonomi maju ke negara-negara yang masih berkembang. Terkadang, bantuan ini diberikan secara cuma-cuma. Namun dalam banyak kasus,
Bantuan tersebut berbentuk pinjaman dengan bunga rendah atau diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti penerapan reformasi kebijakan ekonomi, perubahan tata kelola pemerintahan, atau pembukaan akses pasar bagi investor asing. Dana bantuan ini biasanya tidak langsung diberikan ke satu negara saja, melainkan disalurkan melalui jaringan yang disebut sebagai sektor pembangunan internasional. Sektor ini terdiri dari banyak organisasi besar, kebanyakan bermarkas di negara-negara maju, tetapi menjalankan operasinya di negara-negara berkembang. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai perantara yang seharusnya netral, menyalurkan dana, mengelola program, dan mengevaluasi dampak dari bantuan yang diberikan. Mereka bisa bekerja secara langsung di lapangan, bekerja sama dengan pemerintah negara penerima, menggandeng organisasi internasional lain, atau bahkan mendukung organisasi masyarakat lokal yang lebih kecil. Secara keseluruhan, sistem ini tampak rapi dan terstruktur. Namun pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan dari bantuan pembangunan ini? Apakah sekadar menyalurkan dana dan proyek, atau ada target yang lebih besar? Apakah benar bantuan pembangunan mampu menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi negara penerima? Atau justru bantuan ini menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan dan menjauhkan negara dari kemandirian? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Karena memahami bantuan luar negeri bukan hanya soal dana dan proyek, melainkan juga soal arah masa depan ekonomi suatu bangsa. Secara teori, tujuan utama dari bantuan pembangunan adalah agar suatu saat nanti, bantuan itu tidak lagi dibutuhkan. Terdengar paradoks? Justru disitulah letak idealismenya. Bantuan pembangunan dirancang untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah agar mampu membangun pondasi ekonominya sendiri. Hingga pada akhirnya mereka bisa berdiri mandiri, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Konsep ini sejatinya bersumber dari kerangka pemikiran ekonomi klasik. Mari kita bayangkan sebuah perekonomian tradisional berbasis pertanian. Dalam sistem ini, hasil produksi umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada kelebihan. Artinya tingkat tabungan sangat rendah. Jika tidak ada tabungan, maka tidak ada sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk investasi. Tanpa investasi, modal produktif seperti mesin, infrastruktur, atau pendidikan tidak berkembang. Tanpa modal, tidak ada peningkatan produktivitas. Maka ekonomi pun terjebak dalam lingkaran setan berpendapatan rendah. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk keluar dari situasi ini, karena tidak ada dana awal untuk memulainya. Masalahnya, logika ekonomi sederhana memberi kita dilema klasik. Anda tidak bisa berinvestasi tanpa menabung, tapi Anda juga tidak bisa menabung tanpa berinvestasi. Nah, disinilah bantuan luar negeri diharapkan masuk sebagai solusi. Bantuan ini berperan sebagai pemantik awal, memberikan suntikan dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan membangun kapasitas produksi. Dari sinilah muncul harapan bahwa output nasional akan meningkat. Jika produksi naik, maka pendapatan real masyarakat pun meningkat. Dengan pendapatan yang lebih besar, tingkat tabungan juga naik. Lalu, tabungan ini dapat digunakan untuk investasi berkelanjutan, membentuk modal fisik dan modal manusia baru yang semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini seperti menyalakan mesin mobil yang akinya mati. Ketika mobil tidak bisa menyala sendiri, Anda butuh dorongan awal dari mobil lain yang akinya penuh. Begitu mobil Anda berhasil menyala, Anda bisa melaju sendiri dan mengisi ulang daya aki Anda, tanpa lagi bergantung pada bantuan dari luar. Kisah ini terdengar logis, bahkan cukup meyakinkan. Dalam skala mikro, banyak perusahaan rintisan alias startup juga bertumbuh dengan model serupa, dimulai dari investor yang menyuntikkan dana awal, lalu perlahan membangun sistem agar mereka bisa tumbuh mandiri. Namun, kita tidak bisa lupa bahwa semua ini adalah kerangka teori, dan seperti teori pada umumnya, ia dibangun di atas serangkaian asumsi, yang sayangnya belum tentu selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Model ekonomi seperti ini bisa menjelaskan banyak hal, tapi tidak menjamin keberhasilan dalam setiap konteks. Karena dunia nyata jauh lebih rumit dibandingkan simulasi atau grafik teori pembangunan. Beruntung, bantuan luar negeri bukanlah hal yang baru. Ia telah ada dan dipraktikkan selama beberapa dekade, dari Asia hingga Afrika, dari Amerika Latin hingga Pasifik Selatan. Dengan sejarah yang panjang ini, kita memiliki banyak data dan bukti nyata untuk mengevaluasi apakah bantuan luar negeri benar-benar berhasil membawa perubahan ekonomi yang positif?
Apakah bantuan tersebut memang menjadi dorongan awal yang membebaskan negara dari jebakan kemiskinan? Atau justru menciptakan ketergantungan baru yang sulit diputus? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan membawa kita lebih dalam ke inti persoalan bantuan pembangunan. Jika kita bertanya pada para ekonom, dua hal yang selalu menjadi perhatian utama mereka adalah pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling berkaitan dan sebaiknya dilihat secara bersamaan. Mengentaskan kemiskinan tanpa pertumbuhan ekonomi biasanya menandakan bahwa masyarakat terlalu bergantung pada bantuan luar. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tanpa pengurangan kemiskinan justru mencerminkan bahwa buah pertumbuhan itu tidak merata. Mungkin hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dekat dengan pusat kekuasaan atau punya koneksi ekonomi yang kuat. Inilah sebabnya mengapa evaluasi terhadap bantuan luar negeri tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Kita perlu menanyakan, apakah bantuan benar-benar mempercepat pertumbuhan ekonomi? Dan lebih penting lagi, apakah ia menyentuh kehidupan orang-orang kecil yang membutuhkan? Secara umum, data dan berbagai studi menunjukkan bahwa bantuan luar negeri memang bisa memberikan dampak positif, terutama bila disalurkan ke sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan adalah contoh sektor yang terbukti mampu mempercepat pengurangan kemiskinan ketika mendapatkan dukungan yang tepat. Ada banyak contoh nyata yang bisa dijadikan acuan. Mari kita mulai dari Ethiopia. Di negara ini, bantuan asing telah membantu mendanai program jaring pengaman produktif. Program ini memberikan pekerjaan berbayar kepada masyarakat desa, sekaligus membangun infrastruktur penting untuk mendukung kegiatan produksi dan perdagangan. Hasilnya, jutaan keluarga berhasil keluar dari ancaman kelaparan kronis. Kemudian kita lihat Rwanda. Bantuan luar negeri telah mendorong investasi besar di sektor kesehatan. Hasilnya sangat nyata. Antara tahun 2002 hingga 2012, angka kematian anak di bawah usia 5 tahun turun hingga 68%. Ini bukan hanya angka, ini adalah nyawa-nyawa kecil yang berhasil diselamatkan, dan keluarga yang kini memiliki harapan hidup lebih baik. Contoh lain datang dari Vietnam. Pada dekade 90-an, setengah dari penduduknya hidup dalam kemiskinan. Namun, dengan dukungan dari lembaga seperti Bank Dunia, Vietnam meluncurkan reformasi di bidang infrastruktur dan pertanian. Perlahan tapi pasti, angka kemiskinan turun drastis. Kini tingkat kemiskinan di Vietnam berada di bawah 5%. Prestasi-prestasi ini layak diapresiasi. Karena di balik bantuan luar negeri, ada kehidupan yang kini lebih sehat, lebih aman, dan lebih bermartabat. Namun, semua keberhasilan ini tidak berarti bahwa kemiskinan telah berakhir. Sama sekali belum. Mari kita arahkan perhatian ke Afrika Sub-Sahara. Wilayah ini telah menerima bantuan pembangunan asing dalam jumlah sangat besar, lebih dari $1 triliun Amerika Serikat sejak era 60-an. Tetapi alih-alih melihat penurunan kemiskinan, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Ini menjadi pengingat keras bahwa bantuan luar negeri, betapapun mulianya niat di baliknya, tidak otomatis membawa hasil yang setara di semua tempat. Ada faktor-faktor lokal, kondisi politik, kualitas tata kelola, dan ketahanan ekonomi nasional yang semuanya ikut berperan menentukan keberhasilan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting, bagaimana sebenarnya dampak bantuan asing terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Apakah bantuan bisa memacu mesin pertumbuhan nasional, atau justru malah membuat negara penerima terlena dalam kenyamanan bantuan yang tidak pernah mengharuskan mereka berdiri di atas kaki sendiri? Inilah yang akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Selama beberapa dekade terakhir, para peneliti ekonomi telah mencoba menjawab satu pertanyaan penting. Apakah bantuan luar negeri benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Untuk menjawabnya, para akademisi mengambil data nyata selama 60 tahun terakhir dan menganalisisnya menggunakan alat yang disebut model ekonometrika, sebuah pendekatan statistik untuk menguji hubungan antar variabel ekonomi. Hasilnya, pada tahun 2010, sekelompok peneliti melakukan kajian menyeluruh terhadap lebih dari 100 studi ilmiah yang meneliti hubungan antara bantuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dan temuan mereka cukup mengejutkan. Secara agregat, bantuan pembangunan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, meskipun miliaran dolar telah disalurkan sebagai bantuan,
Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali nyaris tidak terasa. Temuan ini tidak berdiri sendiri. Sebagian besar penelitian lain yang diterbitkan di jurnal ekonomi bereputasi baik juga menunjukkan pola serupa. Akibatnya, sejumlah ekonom terkemuka mulai bersuara lantang dan mengkritik efektivitas bantuan asing. Nama-nama seperti William Easterly, Dambisa Moyo, Ha-Joon Chang, hingga Angus Deaton semuanya memberikan kritik tajam terhadap bagaimana bantuan luar negeri justru bisa menjadi jebakan, bukan solusi. Ini membuat diskusi tentang bantuan asing berubah arah, dari pujian menjadi perdebatan terbuka. Dan yang menarik, kritik-kritik ini tidak datang dari para aktivis anti-globalisasi, tapi justru dari kalangan akademisi yang mendalami ilmu ekonomi pembangunan secara serius. Pertanyaannya pun semakin tajam. Bagaimana mungkin memberikan dana segar kepada sebuah negara untuk pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan industri, tidak membawa pertumbuhan ekonomi yang nyata? Ternyata jawabannya lebih rumit daripada yang dibayangkan. Salah satu alasan paling nyata adalah bahwa dalam praktiknya, bantuan luar negeri seringkali justru menggantikan peran industri dalam negeri, bukannya memperkuatnya. Bantuan ini kerap hadir dalam bentuk barang siap pakai, pupuk, bahan bangunan, pakaian, atau barang-barang teknologi dasar. Ketika barang-barang ini masuk ke pasar lokal secara gratis atau dengan subsidi besar-besaran, maka permintaan masyarakat langsung terpenuhi oleh bantuan, bukan oleh produksi lokal. Apa dampaknya? Industri dalam negeri yang semestinya bisa berkembang malah kehilangan pasar. Pabrik-pabrik kecil gulung tikar karena barang mereka kalah saing dengan bantuan gratis. Pedagang lokal tidak bisa menjual karena konsumen lebih memilih barang bantuan yang murah atau cuma-cuma. Dan akhirnya, alih-alih tumbuh, ekonomi lokal malah melemah. Ini bukan sekadar teori di atas kertas. Ada contoh nyata yang menyakitkan. Di sejumlah negara Afrika, industri pakaian lokal mengalami kemunduran drastis dalam beberapa dekade terakhir. Mengapa? Karena benua ini menjadi tujuan utama pengiriman pakaian bekas dari negara-negara maju. Pakaian yang semula disumbangkan dengan niat baik, justru menghancurkan industri tekstil domestik. Pabrik-pabrik tutup, lapangan kerja hilang, dan mimpi untuk membangun ekonomi mandiri pun kembali memudar. Inilah ironi dari bantuan luar negeri. Niatnya mulia, tetapi dampaknya bisa kontraproduktif jika tidak dikelola dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan real negara penerima. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar bantuan benar-benar membantu? Apakah bisa didesain ulang agar tidak melemahkan ekonomi lokal, tapi justru memperkuat fondasi kemandirian? Ketika sumbangan bantuan asing dalam bentuk barang jadi masuk ke suatu negara berkembang, dampaknya tidak selalu sepositif yang dibayangkan. Salah satu dampak nyata yang kini semakin banyak dibicarakan adalah melemahnya produsen lokal. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Economic Journal menemukan bahwa lebih dari separuh penurunan lapangan kerja di sektor industri pakaian dari tahun 1981 hingga 2000 dapat dijelaskan oleh masuknya sumbangan luar negeri. Dari sudut pandang ini, bantuan asing bukan lagi menjadi pendorong pertumbuhan, melainkan pengganti pertumbuhan itu sendiri. Ketika industri dalam negeri tidak mampu bersaing karena pasar dibanjiri barang gratis atau murah dari luar, maka rantai produksi domestik pun melemah. Akibatnya, negara penerima menjadi semakin bergantung pada bantuan, karena mereka tidak lagi punya kapasitas produksi sendiri yang bisa diandalkan. Namun, perlu dicatat bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya hitam putih. Kemunduran industri padat karya dalam negeri bukan berarti tanpa sisi positif sama sekali. Dalam beberapa kasus, masuknya sumbangan berkualitas tinggi dan impor berbiaya rendah telah menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya, pasar barang bekas yang tumbuh pesat di berbagai kota di Afrika. Para pedagang lokal bisa menjual pakaian bekas impor dengan harga terjangkau, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan pajak baru bagi pemerintah setempat. Dari sudut efisiensi, ini dianggap sebagai solusi cerdas. Jika barang seperti pakaian bisa diperoleh gratis, maka sumber daya lokal bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. Ibaratnya begini, daripada menghabiskan tenaga, lahan, dan modal untuk membuat pakaian sendiri, lebih baik pakaian diperoleh dari luar, lalu input-input produksi itu dialihkan ke industri lain yang mungkin lebih menguntungkan. Masalahnya adalah, tidak ada bukti kuat bahwa alokasi ulang seperti itu benar-benar terjadi dalam skala besar. Bahkan jika memang ada,
Kemungkinan besar, sektor yang menjadi tujuan baru adalah pertanian tradisional atau industri ekstraktif, seperti tambang atau minyak mentah. Karena itulah area di mana banyak negara Afrika memiliki keunggulan komparatif secara alami. Artinya, negara tersebut kembali tergantung pada komoditas mentah, bukannya membangun rantai industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Jadi, meskipun kebutuhan sandang masyarakat mungkin telah terpenuhi dengan cara yang lebih murah dan cepat, potensi perkembangan jangka panjang sektor industri tekstil dalam negeri justru ikut terhambat. Visi untuk membangun industri yang kuat, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengembangkan rantai pasok nasional menjadi semakin sulit untuk dicapai. Inilah dilema besar bantuan asing. Efisien dalam jangka pendek, tapi berisiko menghambat pertumbuhan organik dalam jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin solusi cepat yang praktis, atau investasi jangka panjang yang membangun ketahanan ekonomi suatu bangsa? Sumbangan memang sering dianggap sebagai wujud solidaritas dan kepedulian global, tapi kenyataannya tidak semua sumbangan membawa manfaat. Di banyak negara Afrika, tak sedikit bantuan berupa pakaian bekas justru menjadi bencana lingkungan baru. Banyak dari pakaian tersebut tidak layak pakai dan langsung dibuang, mencemari perairan, kawasan kota, hingga cagar alam yang seharusnya dilindungi. Situasinya menjadi begitu parah, sehingga pada tahun 2015, negara-negara di kawasan Afrika Timur mengambil langkah tegas, melarang impor pakaian bekas. Kebijakan serupa diperluas lagi pada tahun 2023, ketika sejumlah negara Afrika secara kolektif menghentikan perdagangan pakaian bekas, demi melindungi lingkungan dan industri tekstil dalam negeri. Fenomena ini mencerminkan efek substitusi, di mana bantuan asing secara tak langsung menggantikan pembangunan dalam negeri. Dan masalahnya tidak berhenti pada barang saja. Bantuan teknis dan jasa asing juga kerap mengabaikan keterlibatan tenaga kerja lokal. Hal ini berarti peluang belajar bagi masyarakat setempat menjadi sangat terbatas. Mari kita ambil contoh yang kini semakin dominan, kehadiran perusahaan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur Afrika. Banyak proyek besar, seperti jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik yang dibiayai dengan skema bantuan pembangunan dari Tiongkok. Di atas kertas, ini tampak menjanjikan. Tapi di balik proyek-proyek tersebut, perusahaan Tiongkok cenderung membawa seluruh tenaga kerja mereka sendiri, mulai dari insinyur, operator alat berat, sampai manajer proyek. Hasilnya, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Disinilah letak persoalannya. Belajar dari praktik langsung, belajar sambil bekerja, adalah cara paling efektif untuk mentransfer keterampilan. Namun ketika proyek diselesaikan tanpa keterlibatan tenaga kerja lokal, tidak ada pengetahuan yang ditinggalkan. Lalu, apa yang terjadi setelah proyek besar itu rampung dan para pekerja asing kembali ke negaranya? Yang tertinggal adalah masyarakat lokal yang tetap belum menguasai ilmu tentang desain infrastruktur, perencanaan teknik, pengoperasian mesin berat, manajemen proyek, hingga logistik dan pembiayaan. Dengan kata lain, kapasitas dalam negeri tidak bertumbuh dan ketergantungan terhadap bantuan asing semakin dalam. Persoalan ini bukan sekadar teori. Survei Pemuda Afrika tahun 2024 secara gamblang menunjukkan kekhawatiran generasi muda terhadap dominasi perusahaan Tiongkok. Laporan itu menyoroti bahwa banyak perusahaan Tiongkok hanya mempekerjakan warga negaranya sendiri, tanpa membuka kesempatan kerja maupun pelatihan bagi penduduk lokal. Dengan kata lain, kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Afrika justru dilewatkan. Sementara investasi mengalir dan infrastruktur tumbuh, pembangunan kapasitas manusianya justru tertinggal jauh. Hal inilah yang perlu menjadi bahan refleksi bersama. Apakah yang kita sebut bantuan benar-benar membantu, atau justru membentuk ketergantungan baru yang menyulitkan masa depan? Banyak negara di benua Afrika saat ini berada dalam situasi ekonomi yang pelik, bukan hanya karena tantangan pembangunan yang belum tuntas, tapi juga karena jeratan utang yang terus membelenggu. Bayangkan, lebih dari 60% negara di Afrika kini mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membayar utang dibandingkan dengan investasi di sektor vital seperti layanan kesehatan. Ini bukan hanya soal angka, ini soal pilihan antara menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan nyawa. Infrastruktur memang menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi persoalannya bukan sekadar membangun jalan, jembatan, atau pembangkit listrik. Yang lebih penting adalah siapa yang memiliki, siapa yang mengelola,
siapa yang memproduksi, dan siapa yang belajar dari proses pembangunan tersebut. Itulah inti permasalahan. Selama ini, pembangunan infrastruktur di Afrika dilakukan untuk Afrika, bukan oleh Afrika. Dan perbedaan ini sangat menentukan. Bantuan asing, meskipun berlimpah, belum memberikan efek berkelanjutan seperti yang terlihat di kawasan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, banyak negara mampu menjadikan bantuan asing sebagai batu loncatan menuju kemandirian ekonomi. Sementara di Afrika, ketergantungan justru semakin dalam karena ilmu, keterampilan, dan kapasitas lokal tidak tumbuh seiring pembangunan fisiknya. Perlu dicatat, bukan hanya Tiongkok yang aktif membangun infrastruktur di negara-negara berpendapatan rendah. Negara-negara barat pun melakukan hal yang sama, hanya saja dengan pendekatan yang berbeda. Ketika pemerintah negara-negara barat menggelontorkan dana bantuan hingga miliaran dolar, masyarakat umum seringkali berasumsi bahwa uang tersebut akan langsung membantu rakyat yang membutuhkan atau menguatkan organisasi lokal yang bekerja di garis depan pembangunan. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Banyak dari dana bantuan tersebut justru dialirkan ke kontraktor besar internasional, bukan ke organisasi lokal yang benar-benar memahami kondisi di lapangan. Akibatnya, efisiensi dan dampak nyata dari bantuan itu pun menjadi terbatas. Ambil contoh lembaga USAID, lembaga bantuan internasional milik Amerika Serikat. Pada tahun 2024, dari seluruh dana yang mereka distribusikan, hanya 12% yang benar-benar sampai ke tangan organisasi lokal. Sisanya disalurkan ke sejumlah kecil perusahaan besar yang berbasis di Amerika Serikat, yang seringkali tidak memiliki keterkaitan langsung dengan komunitas yang mereka bantu. USAID sendiri tidak menutup mata. Mantan pemimpin lembaga ini bahkan secara terbuka mengakui adanya masalah besar dalam sistem ini, menyebutnya sebagai bentuk kompleks industri bantuan, sebuah ekosistem yang terlalu terkonsentrasi pada aktor-aktor besar dan melupakan kekuatan lokal. Untuk itu, USAID berupaya menetapkan target ambisius untuk meningkatkan proporsi pendanaan yang diberikan langsung kepada organisasi lokal. Tapi tentu saja, perubahan semacam ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh kemauan politik, reformasi struktural, dan keberanian untuk mengubah pola lama yang sudah terlalu nyaman. Pertanyaannya, apakah sistem bantuan global saat ini benar-benar ingin membangun kemandirian negara berkembang? Atau hanya memperpanjang ketergantungan dalam kemasan kerjasama pembangunan? Tentu, kalau kita ingin adil, pendanaan yang diterima oleh organisasi-organisasi besar internasional itu tetap bisa memberikan manfaat bagi negara penerima. Meskipun dananya tidak langsung ditransfer ke negara tersebut, uang bantuan itu biasanya digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang memang dirancang untuk menciptakan dampak positif di tingkat lokal. Namun, di balik pendekatan seperti ini, tersimpan satu masalah besar yang sering diabaikan. Pembangunan semacam ini lebih sering dilakukan untuk negara-negara miskin, bukan oleh negara tersebut sendiri. Dan ini bukan hanya soal teknis. Ini soal kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan sendiri. Organisasi kontraktor internasional yang menerima dana dalam jumlah besar dari negara-negara maju memang kadang menyalurkan sebagian dari dananya ke organisasi lokal. Tapi pada kenyataannya, merekalah yang tetap memegang kendali atas mayoritas pendanaan itu. Bayangkan, dana miliaran dolar masuk ke suatu negara berkembang, tapi yang mengelola, mengawasi, dan mengambil sebagian besar keuntungannya adalah pihak asing. Sementara organisasi lokal hanya menjadi pelaksana kecil yang bergantung pada proyek-proyek jangka pendek. Data yang dihimpun oleh Pusat Pengembangan Global menggambarkan fenomena ini dengan sangat jelas. Mari kita lihat pendanaan USAID, lembaga bantuan asal Amerika Serikat, dalam rentang waktu 5 tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Selama periode tersebut, dari seluruh dana yang diberikan kepada organisasi-organisasi berbasis di Amerika Serikat, hanya 14% yang benar-benar diteruskan ke organisasi garis depan lokal di negara berkembang. Artinya, 86% dari dana bantuan itu tetap berputar dalam lingkaran ekonomi negara donor sendiri, atau paling tidak benar-benar menyentuh pihak-pihak lokal yang paling tahu apa yang dibutuhkan di lapangan. Banyak pengamat dan kritikus menyebut fenomena ini sebagai bantuan semu. Secara teknis, dana itu tercatat sebagai bantuan untuk negara berkembang. Tapi dalam praktiknya, manfaat ekonominya lebih besar dirasakan oleh negara donor, bukan oleh penerima bantuan.
Dan inilah ironi besar dalam sistem bantuan global saat ini. Sebuah sistem yang secara kasat mata tampak dermawan dan peduli, tetapi seringkali masih syarat dengan kepentingan politik, dominasi ekonomi, dan struktur kekuasaan yang timpang. Tentu saja, masih ada ruang dan alasan yang masuk akal untuk melibatkan organisasi-organisasi besar internasional, terutama dalam situasi krisis yang menuntut solusi cepat, di mana pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal bisa jadi memakan waktu yang terlalu lama. Misalnya, dalam kondisi darurat kesehatan, bencana alam, atau wabah penyakit, kehadiran organisasi global yang sudah punya pengalaman dan sumber daya jelas sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan sektor-sektor yang sangat kompleks dan padat teknologi, seperti pengembangan medis di negara berpendapatan rendah. Bisa jadi belum memungkinkan jika hanya mengandalkan kapasitas lokal semata. Namun persoalannya adalah, dalam praktiknya, organisasi-organisasi besar itu seringkali gagal memberikan hasil nyata yang berdampak jangka panjang. Ambil satu contoh besar, USAID, Badan Bantuan Luar Negeri milik Amerika Serikat, pernah memberikan kontrak rantai pasokan kesehatan senilai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat kepada salah satu raksasa industri bernama Chimonix. Kontrak ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan di negara-negara berkembang. Tapi apa yang terjadi? Proyek besar ini justru gagal total mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Lebih parahnya lagi, ketika kegagalan mulai terlihat, USAID tidak memiliki klausul dalam kontrak tersebut untuk menghukum kinerja yang buruk atau memberi insentif bagi perbaikan. Inilah celah sistemik yang muncul dari cara pendanaan seperti ini. Dana proyek diberikan berdasarkan sistem penggantian biaya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Artinya, semakin banyak laporan kegiatan yang dibuat, semakin banyak waktu yang dihabiskan, maka semakin besar pula dana yang dikucurkan. Bukan berdasarkan hasil yang dicapai. Sistem ini secara tidak langsung mendorong perilaku yang menyimpang, di mana fokus bergeser dari pencapaian hasil ke sekadar menciptakan aktivitas sebanyak mungkin. Bayangkan saja, alih-alih menyelesaikan masalah, mereka bisa saja terus bekerja agar bisa terus mengajukan tagihan. Dan yang paling mengkhawatirkan, 98% dari hibah USAID saat ini tidak menggunakan skema pembayaran berbasis hasil. Ini artinya, dari 100 proyek, hanya 2 yang benar-benar didanai dengan pendekatan yang mengutamakan dampak nyata. Sementara sisanya, lebih fokus pada jam kerja, laporan administrasi, dan kegiatan yang bisa ditagih, bukan perubahan yang dirasakan masyarakat. Sistem semacam ini pada akhirnya menciptakan lingkaran bantuan yang mahal, lambat, dan kurang efektif, meskipun dibungkus dengan niat baik dan jargon-jargon pembangunan internasional. Bahkan USAID sendiri, Lembaga Bantuan Luar Negeri milik Amerika Serikat, mengakui secara terbuka kelemahan mendasar dalam sistem mereka. Dalam laporan resmi yang diterbitkan pada tahun 2019, mereka menulis, dan ini kutipan langsung, open quote, terlepas dari hasil pelaksanaan, USAID tetap membayar mitra pelaksana pada dasarnya dengan jumlah penuh, meskipun proyek tersebut berkinerja buruk. Close quote. Pernyataan ini memperlihatkan sebuah masalah klasik dalam dunia kebijakan publik dan ekonomi kelembagaan yang dikenal sebagai masalah agen dan prinsipal. Bayangkan begini, sang prinsipal, dalam hal ini USAID sebagai pemberi dana, ingin mencapai tujuan tertentu. Tapi agen, yaitu pelaksana proyek, bisa saja lebih tertarik mengejar keuntungan pribadi daripada memastikan proyeknya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat penerima. Ketika kontraknya longgar dan tidak menyertakan konsekuensi atas kegagalan, si agen justru bisa lolos tanpa beban, meskipun hasilnya jauh dari harapan. Inilah akar dari birokrasi yang menumpuk di sektor bantuan internasional. Kita bicara tentang laporan tebal berisi 200 halaman, proses pengadaan subkontrak yang memakan waktu hingga 12 bulan, konsultasi dengan pemangku kepentingan pihak ketiga, aplikasi perencanaan, penilaian risiko, evaluasi dampak, penyesuaian kebijakan, hingga pemeriksaan kepatuhan yang panjang dan melelahkan. Semua itu memang terlihat sibuk dan profesional di atas kertas. Tapi pertanyaannya, apakah semua kegiatan ini benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat yang membutuhkan? Jawabannya tidak selalu. Faktanya, laporan USAID tahun 2019 menyebutkan bahwa hampir separuh dari seluruh kontrak yang diberikan gagal mencapai hasil yang diharapkan. Tentu saja, perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang hati-hati adalah hal penting.
Tapi ketika terlalu banyak waktu dan energi habis untuk mengurusi dokumen, prosedur, dan administrasi, maka energi itu tidak lagi tersedia untuk pekerjaan lapangan, di mana dampak nyata sebenarnya bisa terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dalam tumpukan birokrasi semacam ini, terbuka peluang bagi praktik curang seperti penipuan dan penyuapan. Jadi meskipun ada proyek-proyek yang secara teknis berhasil, mereka tetap bisa dianggap tidak efisien atau bahkan dibatalkan seluruhnya oleh pihak lain yang berkuasa, hanya demi penyederhanaan proses. Ibaratnya jika air mandi kotor, maka lebih mudah membuang seluruh bak mandinya, termasuk bayinya, daripada memilah mana yang sebenarnya masih berguna. Dan dalam proses itu, organisasi lokal kembali tersingkir dari pengambilan keputusan. Dengan demikian, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja lokal pun ikut menghilang. Proyek-proyek besar ini malah menempatkan lembaga asing sebagai pengendali utama, tanpa melibatkan secara serius pihak-pihak di dalam negeri. Inilah sebab utama mengapa bantuan luar negeri tradisional hingga kini belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan di negara-negara berpendapatan rendah. Karena pembangunan yang ideal bukan hanya soal kucuran dana, tapi tentang siapa yang mengelola, siapa yang belajar, dan siapa yang akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Melihat kenyataan di lapangan, mulai muncul pendekatan baru dalam dunia bantuan internasional. Pendekatan ini mencoba memotong jalur birokrasi dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat miskin dengan cara yang lebih sederhana, memberikan uang tunai secara langsung. Program seperti Bolsa Familia di Brasil dan Oportunidades di Meksiko menjadi pelopor dari apa yang disebut sebagai bantuan tunai bersyarat. Melalui skema ini, keluarga miskin diberikan dana bantuan dengan satu syarat utama: anak-anak mereka harus bersekolah dan anggota keluarga harus rutin memeriksakan kesehatan ke rumah sakit atau puskesmas. Tujuannya sederhana, namun berdampak besar, mendorong pembangunan manusia dari akar rumput. Namun kemudian, eksperimen kebijakan sosial ini berkembang lebih jauh. Muncullah bentuk bantuan yang lebih berani, yaitu transfer tunai tanpa syarat. Artinya, uang diberikan langsung kepada individu yang hidup dalam kemiskinan tanpa kewajiban tambahan. Uang ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki gizi, atau bahkan digunakan sebagai modal kecil-kecilan. Dan hasilnya, sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka pendek. Banyak keluarga penerima berhasil memperbaiki ketahanan pangan mereka dan mulai berinvestasi dalam aset produktif, seperti ternak, alat kerja, atau bahkan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Namun sayangnya, efek positif tersebut tidak selalu bertahan lama. Ketika aliran dana berhenti setelah 1 atau 2 tahun, daya ungkit terhadap ekonomi keluarga juga ikut memudar. Ini menandakan bahwa transfer tunai memang mampu membantu, tetapi bukanlah solusi ajaib untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi mandiri yang berkelanjutan. Masalah lain yang terus menjadi bayang-bayang dalam sistem bantuan luar negeri adalah korupsi. Dalam banyak kasus, lembaga politik yang lemah dan sistem birokrasi yang rentan telah menciptakan ruang bagi elit politik untuk menyedot dana bantuan yang seharusnya sampai ke rakyat. Ada begitu banyak contoh penyalahgunaan bantuan asing yang berhasil diungkap ke publik. Dan bisa dibayangkan berapa banyak lagi kasus serupa yang tidak pernah terungkap. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau pejabat yang korup justru punya insentif untuk tidak memperbaiki kondisi rakyatnya. Karena semakin parah kemiskinan di negara mereka, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan gelombang bantuan tambahan dari lembaga internasional. Namun di sisi lain, ada juga pandangan yang menyebut bahwa isu korupsi dalam bantuan asing seringkali dibesar-besarkan. Memang benar bahwa korupsi adalah masalah serius, tapi menjadikan korupsi sebagai satu-satunya kambing hitam bisa membuat kita gagal melihat permasalahan yang lebih mendalam, seperti desain kebijakan yang tidak tepat sasaran, ketergantungan struktural, dan kurangnya peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Intinya, tidak ada satu pendekatan tunggal yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tetapi satu hal yang semakin jelas adalah bahwa pendekatan yang memberdayakan langsung masyarakat miskin, alih-alih melalui lapisan birokrasi atau kontraktor asing, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak nyata, meskipun perlu diikuti dengan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Pada tahun 2020, Bank Dunia merilis sebuah studi yang mengungkapkan sesuatu yang cukup mencengangkan.
Ketika bantuan asing dicairkan ke negara-negara yang sangat bergantung pada bantuan, secara bersamaan terjadi lonjakan simpanan uang di bank-bank luar negeri yang mencurigakan. Ini mengindikasikan adanya kebocoran dana. Meski begitu, tingkat kebocoran yang tercatat hanya sekitar 7,5%, angka yang memang signifikan, tapi tidak serta-merta membuat seluruh program bantuan menjadi gagal total. Namun kenyataannya, data dan bukti mengenai efektivitas bantuan asing memang sangat beragam. Ada sejumlah penelitian yang justru menunjukkan bahwa bantuan asing bisa mengurangi tingkat korupsi di negara penerima. Tapi terlepas dari apakah bantuan tersebut memperparah atau justru memperbaiki praktik korupsi, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bantuan asing bisa membuat pemerintahan lokal dan institusi negara menjadi kurang efektif. Sebuah studi yang mencakup periode antara tahun 1980 hingga 2009 menunjukkan bahwa hibah ODA atau Official Development Assistance ternyata berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dalam negeri, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah yang memiliki kelembagaan lemah. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri justru membuat pemerintah menjadi kurang terdorong untuk mengumpulkan pajak, karena sudah ada dana bantuan yang masuk. Akibatnya, ketergantungan terhadap bantuan asing menjadi semakin dalam. Inilah ironi yang kerap muncul dalam diskusi bantuan luar negeri. Meskipun ada berbagai kisah sukses di sana-sini, secara keseluruhan bantuan luar negeri belum banyak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan luas. Dan bila kita melihat dari perspektif jangka panjang, efektivitas bantuan asing cenderung menurun seiring waktu. Negara-negara dengan kondisi yang menguntungkan, misalnya stabilitas politik yang baik, lembaga yang kuat, dan tingkat pendidikan yang tinggi, biasanya akan cepat berkembang dan keluar dari ketergantungan. Sementara itu, negara-negara dengan kondisi yang sangat menantang akan tertinggal. Disinilah muncul sebuah paradoks besar. Negara-negara yang paling membutuhkan bantuan seringkali juga adalah negara-negara yang paling sulit dibantu. Faktor-faktor seperti konflik etnis yang berlarut-larut, ketidakpercayaan budaya, institusi yang lemah, atau bahkan iklim yang ekstrem, membuat proses pembangunan menjadi sangat rumit. Dan sayangnya, bantuan asing, sebesar apapun jumlahnya, tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sudah mengakar antar generasi ini. Contohnya bisa kita lihat pada negara-negara seperti Suriah, Afghanistan, dan Sudan. Ketiganya menerima bantuan internasional dalam jumlah besar, namun kondisi sosial politik dan ekonomi mereka tetap dilanda ketidakstabilan dan konflik berkepanjangan. Semua ini menunjukkan bahwa ada masalah sistemik yang besar dalam praktik bantuan asing global. Efektivitasnya sangat bergantung pada konteks, kesiapan lembaga lokal, dan kemampuan negara penerima dalam mengelola bantuan tersebut. Namun demikian, bukan berarti semua bentuk bantuan luar negeri adalah sia-sia. Ada banyak pelajaran berharga dan keberhasilan nyata yang tetap perlu diakui. Yang penting adalah bagaimana kita merancang bantuan dengan lebih cermat, menyasar akar permasalahan, dan memberdayakan masyarakat secara langsung, alih-alih menggantungkan nasib pembangunan pada aliran dana semata. Dalam beberapa tahun terakhir, angin segar mulai berembus di sebagian kawasan Afrika Sub-Sahara. Banyak negara di wilayah ini, terutama yang ekonominya telah berdiversifikasi, menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Laju pertumbuhan ini bukan terjadi begitu saja. Di baliknya, ada dua pendorong utama yang patut dicatat. Proyek-proyek infrastruktur berskala besar dan upaya restrukturisasi utang secara menyeluruh. Namun, pertanyaannya bukan lagi apakah bantuan luar negeri berhasil atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kapan dan bagaimana bantuan itu akan memberikan dampak nyata? Karena pada dasarnya, bantuan luar negeri bukanlah tongkat sihir. Fungsinya bukan untuk menggantikan, melainkan membangun fondasi bagi munculnya industri-industri dalam negeri yang kuat, kompetitif, dan mampu membiayai dirinya sendiri dalam jangka panjang. Sudah saatnya lembaga-lembaga internasional lebih banyak bekerja sama dengan organisasi lokal, bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai mitra sejati dalam pengembangan keterampilan, pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang mengandalkan kontrak berbasis hasil, di mana pembayaran hanya diberikan jika target tercapai, juga mulai dipertimbangkan sebagai model yang lebih tepat dan efisien untuk masa depan. Selain itu, bantuan asing juga harus memprioritaskan penguatan tata kelola dan lembaga publik yang efektif.
Karena tanpa institusi yang berfungsi dengan baik, mustahil perekonomian bisa tumbuh secara adil dan berkelanjutan. Tanpa pemerintahan yang transparan dan akuntabel, investasi tak akan berkembang dan pertumbuhan hanya akan dinikmati oleh segelintir elit. Namun sayangnya, seluruh sektor pembangunan internasional kini sedang mengalami krisis identitas. Di satu sisi, muncul gelombang nasionalisme ekonomi di berbagai negara maju. Di sisi lain, pemerintah-pemerintah donor mulai meninjau ulang efisiensi belanja negara mereka. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk memangkas bantuan luar negeri hingga sebesar 90%, sebuah angka yang sangat drastis. Sementara itu di Eropa, berbagai negara memilih untuk mengalihkan anggaran bantuan mereka ke sektor pertahanan, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global. Lalu, apa dampaknya bagi negara-negara yang selama ini menggantungkan pembangunan mereka pada bantuan luar negeri? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, bantuan asing mengalami pemangkasan dalam skala yang begitu besar dan serentak. Ini menciptakan ketidakpastian besar bagi banyak negara berkembang yang masih berjuang memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan membangun sistem kesehatan yang layak. Namun di balik ketidakpastian ini, ada peluang yang bisa diambil. Mungkin inilah saatnya bagi negara-negara penerima bantuan untuk lebih berdikari, membangun kapasitas dalam negeri, memperkuat institusi, dan mencari model pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada aliran dana dari luar. Karena pada akhirnya, bantuan luar negeri bukanlah solusi abadi. Ia hanya bisa menjadi batu loncatan, dukungan awal menuju kemajuan yang sejati. Bayangkan ini. Jutaan nyawa manusia saat ini benar-benar sedang dipertaruhkan. Maka wajar jika banyak pihak menilai bahwa keputusan untuk memangkas anggaran bantuan luar negeri secara tiba-tiba adalah langkah yang terburu-buru. Sebab meskipun sistem bantuan ini punya banyak kelemahan, nyatanya masih menjadi tumpuan hidup bagi jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Pemotongan dana bantuan bukan sekadar urusan angka dan neraca. Dampaknya langsung terasa di lapangan. Mulai dari terhentinya program vaksinasi massal, terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak, hingga merosotnya upaya pencegahan penyakit menular. Saat dana mengering, organisasi kemanusiaan yang selama ini bekerja di garis depan menjadi kewalahan. Dan yang paling terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan perlindungan. Kita tidak sedang melebih-lebihkan. Konsekuensinya bisa mematikan. Ini bisa menyebabkan kematian yang bisa dicegah dan mendorong jutaan orang kembali terperosok ke dalam kemiskinan ekstrem. Bahkan dalam konteks tertentu, kondisi ini dapat memicu ketegangan sosial, instabilitas politik, hingga konflik terbuka. Namun di tengah kekhawatiran ini, ada juga secercah harapan dan peluang. Bagi negara-negara berkembang yang mampu menavigasi perubahan ini dengan bijak, krisis bisa menjadi pintu masuk menuju kemandirian. Pemangkasan bantuan asing bisa membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekuatan lokal. Industri dalam negeri, pelaku usaha kecil dan menengah, serta rantai pasok nasional bisa mengambil peran yang lebih besar. Tidak lagi tergantung pada dana asing, pertumbuhan ekonomi bisa mulai dibangun dari bawah, lebih berkelanjutan dan lebih berakar. Selain itu, pemerintah di negara-negara berpendapatan rendah bisa mulai menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan rakyatnya sendiri, bukan lagi berdasarkan agenda para donor. Sebab tidak jarang, kepentingan negara pemberi bantuan justru berbeda dengan kebutuhan real di lapangan. Namun ini bukan tugas yang ringan. Pemerintah harus belajar mengelola keuangan negara dengan lebih hati-hati. Tanpa guyuran dana asing, dibutuhkan sistem pajak yang adil dan mampu menggali potensi domestik secara maksimal. Anggaran belanja negara juga harus dirancang lebih cermat agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Jika berhasil, transisi ini bisa menjadi titik balik. Lembaga pemerintahan akan terdorong untuk menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Bahkan, ini bisa menjadi momentum untuk memerangi korupsi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Lebih jauh lagi, ketika pajak menjadi sumber utama pendanaan publik, secara otomatis akan terbentuk kembali kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Rakyat menyumbang lewat pajak, dan negara berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hubungan ini memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperbaiki tata kelola negara dari dalam. Namun, ada satu sisi lain yang patut diwaspadai.
Kekosongan yang ditinggalkan oleh mundurnya negara-negara barat dari peran sebagai pemberi bantuan bisa diisi oleh kekuatan global lainnya. Dan ini bukan sekadar dugaan. Fakta menunjukkan bahwa bantuan luar negeri selama ini tidak sepenuhnya netral. Sejak awal, bantuan seringkali digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk memperkuat pengaruh, menjalin aliansi, dan membentuk arah kebijakan negara penerima. Ini bukan hal baru. Dan ini bukan hanya soal kebaikan hati. Kini, ketika negara-negara barat mulai menarik diri, pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengisi ruang kosong itu? Apakah kekuatan global seperti Tiongkok dan Rusia akan mengambil alih dengan pendekatan yang berbeda dari barat? Dan jika ya, bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas kawasan, kedaulatan negara-negara berkembang, dan arah masa depan ekonomi dunia? Itulah dinamika kompleks dari pengurangan bantuan luar negeri. Di satu sisi, ini memunculkan risiko kemanusiaan yang nyata. Namun di sisi lain, ini bisa menjadi peluang emas untuk menata ulang ekonomi nasional dan membangun kemandirian yang sejati. Yang jelas, transisi ini membutuhkan kesiapan lembaga, kebijakan fiskal, partisipasi masyarakat, dan arah pembangunan yang benar-benar pro-rakyat. Karena kemandirian sejati bukan berarti menolak bantuan, melainkan mampu berdiri tegak ketika bantuan tidak lagi datang. Dan seperti biasa, Ekonomi Nusantara mengajak kita semua untuk tidak hanya menonton perubahan ini dari kejauhan, tapi ikut memahami, merenungkan, dan menjadi bagian dari solusi.